Shalom, damai sejahtera bagi umat Tuhan di mana saja Anda berada. Kita bertemu lagi malam hari ini untuk merenungkan kasih Tuhan. Kita awali dengan doa. Bapa di surga, memohon kehadiran Roh Kudus di dalam hati kami, sehingga kami boleh mengerti akan firman. Ini doa kami Tuhan dalam nama Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Judul renungan malam ini, dengan anugerahnya saja. Ayat renungan diambil dari kitab 2 Korintus pasal 12 ayat 9. Firman Tuhan berkata, "Cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna." Mustahil dengan kekuatan sendiri melarikan diri dari lubang dosa yang di dalamnya kita tenggelam. Hati kita jahat, kita tidak dapat mengubahnya. Siapa dapat menatangkan yang tahir dari yang najis? Seorang pun tidak. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Dicatat dalam Ayub pasal 14 ayat 4 dan Roma 8 ayat 6. Pendidikan, kebudayaan, penguasaan kehendak, usaha manusia, semuanya mempunyai kegunaannya masing-masing. Tetapi di sini semua itu tidak berdaya sama sekali. Semua yang disebutkan di atas mungkin saja menghasilkan tabiat yang amat baik secara lahiriah, namun tidak dapat mengubah hati, tidak dapat membersihkan sumber kehidupan batin itu. Harus ada satu kuasa yang bekerja dari dalam, suatu kehidupan baru dari atas, sebelum manusia dapat diubahkan dari dosa kepada kekudusan. Kuasa itu ialah kuasa Kristus. Hanya anugerahnya saja yang dapat menghidupkan segala kuasa jiwa yang tiada berdaya itu, menariknya kepada Allah, kepada kekudusan. Juru Selamat berkata, jika seorang tidak dilahirkan kembali, kalau dia tidak menerima satu hati yang baru, kerinduan-kerinduan yang baru, maksud-maksud dan motif yang baru, yang menuntun menuju kepada satu kehidupan baru, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Dicatat di dalam Yohanes pasal 3 ayat 3. Pikiran yang mengatakan bahwa satu-satunya yang perlu dipertumbuhkan ialah yang baik, yang memang sudah ada di dalam diri manusia secara alamiah, adalah merupakan satu pikiran yang sesat dan amat berbahaya. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari Roh Allah, karena hal itu baginya adalah satu kebodohan, dan ia tidak dapat memahaminya sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Dicatat dalam 1 Korintus 2 ayat 14. Janganlah engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Dicatat dalam Yohanes pasal 3 ayat 7. Tentang Kristus tertulis sebagai berikut. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Satu-satunya nama yang dikaruniakan kepada manusia, yang olehnya kita dapat diselamatkan. Dicatat dalam Yohanes pasal 1 ayat 4 dan Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Tidak cukup hanya sekedar mengerti kelembutan kasih Allah, melihat sifat kemurahannya dan kelembutan seorang bapa. Tidak cukup hanya dengan mengenal hikmat dan keadilan hukumnya, melihat bahwa hukum itu didasarkan atas prinsip kasih yang abadi. Rasul Paulus melihat semuanya ini ketika dia berseru, "Aku menyetujui bahwa hukuman itu baik. Jadi, hukum Taurat adalah kudus dan perintahnya itu juga kudus, benar dan baik. Bahkan ditambahkannya di dalam jeritan jiwa yang pedih dan dengan rasa putus asa. Aku bersifat daging, terjual di bawah kuasa dosa." Dicatat di dalam Roma pasal 7 ayat 16, ayat 12 dan ayat 14. Dia merindukan kesucian dan kebenaran, hal mana dia sendiri tak berdaya memperolehnya. Lalu berseru, "Aku manusia celaka. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini?" Roma 7 ayat 24.
Jeritan demikianlah yang keluar dari bibir orang-orang yang dibebani dosa di segenap penjuru dunia pada sepanjang zaman. Untuk semua ini hanya ada satu jawaban, yakni lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Yohanes 1 ayat 29. Dikutip dari buku Kebahagiaan Sejati halaman 18 dan 19. Mari berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Oleh karena kasih dan anugerah-Mu kepada kami boleh dilayakkan. Kami boleh menerima kuasa Kristus untuk menjadi agen menyampaikan Injil kekal kepada semua orang. Biarlah kehidupan kami memiliki kelembutan kasih Allah. Kami memantulkan terang kebenaran Kristus. Dan hanya dengan bantuan Roh Kudus kami mampu untuk menghidupkan itu. Dari kelemahan kami Tuhan, dengan iman kami yakin bahwa Tuhan dapat mengubah hidup kami menjadi umat yang lebih baik. Terima kasih Tuhan menyertai istirahat malam kami. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.